Halo semuanya, balik ke channel ini lagi. Jadi untuk hari ini saya akan membahas fundamental dan juga teknikal dari Bank Net Indonesia Syariah dengan kode BANK. Nah, jadi bank digital ini lagi sangat nge-hype ya, sangat nge-hype dari 1 minggu yang lalu ya, atau 2 minggu yang lalu, harganya terus menaik sangat tinggi. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ya, dari awal dia mulai masuk, itu bisa dapat kisaran harga sudah naik sekitar sampai 900 atau bahkan ya sekitar 800% naiknya. Nah, jadi kita bahas dulu nih awalnya fundamentalnya dulu, apakah harganya ini sudah wajar, maksudnya harganya wajar atau tidak. Nah, kita bisa lihat ya dari sini bahwa sebenarnya market cap-nya bank ini nih sangat tinggi ya, 26T, tapi asetnya ini cuma 700B doang. Jadi agak kesannya ini pasar menghargai bank ini dengan asetnya 700B terlalu sedikit lebih mahal. Bukan sedikit aja sih sebenarnya, cukup mahal dibanding total asetnya. Nah, kita lihat ya, kalau secara fundamental sebenarnya sih net profit dan juga ekuitasnya juga cukup baik ya. Ini kalau kalian lihat ya, ekuitasnya dia 595B dengan total aset 715B. Berarti ini cukup baik. Soalnya biasanya kalau bank itu ekuitasnya dia sangat rendah dibanding total asetnya, soalnya liabilitasnya sangat banyak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat liabilitasnya cuma 119B, bahkan lebih dikit daripada ekuitasnya. Kalau Anda bandingkan dengan contoh BRI atau BCA, itu biasanya liabilitasnya lebih tinggi daripada ekuitasnya. Jadi saya bandingkan bank ini sama saham-saham emiten bank lain ya, tetapi sebenarnya ini agak beda nih. Terus saya akan jelaskan kenapa bedanya. Itu di bagian sini. Nah, kita bisa lihat ya di bagian profitabilitas dan juga debt equity ratio-nya. Ini debt equity ratio cuma 20%. Sangat beda dibanding dengan saham bank lain. Contoh kalau kita ambil BRI atau BCA, itu biasanya debt equity ratio-nya sampai berapa ratus persen, misalnya 600 atau 700%. Soalnya mereka mengaccount duit nasabah itu sebagai utang. Jadi biasanya nilainya tinggi. Profitabilitasnya ini kalau kita lihat ROI-nya cukup baik dan juga net profit margin-nya ini 146%. Sangat bagus banget, bahkan ini lebih bagus dari BCA. Nah, jadi menurut saya ini sebenarnya masih agak bingung cara analisanya ya. Nah, sebenarnya ini juga data dari ininya tuh baru ini data yang 2019, yang 2020 saya juga kurang tahu kenapa belum ada atau belum ditampilkan di RTI Business. Nah, terus kita lihat nih apakah harganya sudah mahal atau enggak. Nah, kalau kita lihat ini PR-nya, price earning ratio-nya ini udah 348 kali. Sangat mahal. Ini bahkan bisa dibilang ini kayak lebih mahal daripada saham BRIS ya, kalau nggak salah ya, yang juga sangat nge-hype ya, saham BRIS. Dan kita lihat book value-nya aja 45 kali. Ini sangat mahal sekali dibandingkan dengan contoh BCA ya, yaitu salah satu emiten dengan biasanya standar PR dan juga book value yang cukup tinggi. Itu BCA aja tuh cuma 4 kali dan price earning ratio-nya tuh 30-an kali. Nah, ini 348 kali dan 45 kali. Nah, jadi secara kesimpulan ini secara fundamental dari profitabilitasnya dan juga debt equity ratio-nya sebenarnya sih baik ya, tapi ini perlu dianalisa kembali. Nah, dan juga tapi untuk bagian harganya ini sebenarnya harganya ini udah sangat mahal, 348 kali dan book value-nya 45 kali. Jadi kalau untuk invest sebenarnya saya tidak terlalu menyarankan saham ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas secara teknikalnya nih. Nah, jadi kita lihat ya, kalau kalian lihat graf per harinya, ini nggak panjang, soalnya dia baru masuk dan jadi belum ada data panjangnya. Jadi kalau kita lihat ini ya, pakai indikator teknikal seperti MACD atau stokastik itu tidak keluar, soalnya baru beberapa hari sehingga dia tidak bisa menyimpulkan nilai-nilai teknikal indikatornya. Jadi kita perlu pendekkan jangka panjangnya, jangka time frame-nya ya. Jadi saya pakai yang per jam. Nah, kita lihat sini ya.
Sebenarnya saya nggak akan menjelaskan kira-kira secara teknikal dia bakal naik atau enggak, tapi saya mau sekalian sharing dan juga memberi pandangan ini kenapa harga ini mulai turun. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian lihat dari MAC atau stokastik itu agak sulit untuk menilainya ya. Soalnya belum lama masuk, tetapi sebenarnya kalian bisa lihat dari volume. Nah, kita lihat dari sini ya. Ini volumenya seiring harganya mulai naik, itu volumenya mulai naik ya. Kita lihat ini volumenya sangat tinggi, tetapi emitennya ini harganya tidak naik. Kita bisa lihat di sini itu dia bahkan menunjukkan seperti Gravestone Doji ya. Awalnya nih saya kira nih bisa aja turun nih, tetapi ini Gravestone Doji dia lanjutkan dengan warna merah, tetapi volumenya sangat kecil dan selanjutnya diiringin dengan kenaikan harga dengan volumenya mulai naik sehingga akan melanjutkan uptrendnya. Nah, kita sebenarnya bisa nggak sih prediksi bahwa ini akan turun? Sebenarnya bisa. Kita lihat dari volume. Nah, kita lihat di sini ya, harga sahamnya dia terus naik dari sini ke sini, volumenya juga naik. Jadi ini kita bisa bilang kenaikannya ini cukup baik. Nah, tetapi seiring setelah dari jam ini, kita lihat ada penurunan volume tiap kali ada peningkatan yang signifikan. Bisa lihat ya dari sini ya, naiknya segini banyak, ini juga naiknya juga tebal, tetapi volumenya rendah. Apalagi ini naiknya cukup tinggi dengan volumenya lebih rendah. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian soalnya kan kita balik dari fundamental sebenarnya kurang baik ya. Jadi kita bisa anggap bahwa emiten ini kita gunakan untuk trading. Nah, jadi kalau dari trading Anda perlu menganalisa teknikalnya. Nah, dari secara teknikal ini sebenarnya volumenya sudah mengalami penurunan. Harga naik tapi volumenya turun. Berarti kenaikan saham ini bukan digerakkan oleh big money. Soalnya volumenya rendah. Nah, kalau Anda lihat seperti ini seperti divergen ya. Saham naik tapi volume buy-nya dia menurun. Ini sebenarnya Anda harus sudah mulai ancang-ancang untuk menjual. Contoh nih, Anda beli pas di sini ya. Soalnya Anda lihat volumenya kayak ada tren naik nih. Misalnya dari sini kan ya naik terus ya. Udah kalian beli di sini nih. Nah, terus sering harganya sahamnya naik terus. Nah, kalian lihat nih di sini kan volumenya mulai rendah ya. Pas kalian lihat volumenya udah mulai rendah, kalian mulai take profit aja. Nih, ini kita lihat ini udah berapa persen? Ini udah 70%, sekitar 70% Anda take profit. Nah, baiknya tuh kalau kayak pada saham-saham gini, kalau mau kalian take profit dulu sekitar 70% dari total lot Anda, take profit, terus kalian lihat apakah dia masih bisa naik atau tidak. Nah, ternyata kan dia bisa naik lagi nih. Naik lagi tapi volumenya rendah. Ini udah kalau saya bilang ini udah red flag. Ini udah red flag kayak sebentar lagi dia akan balik arah. Nah, jadi kalau sisa 30%-nya Anda bisa jual nih di sekitar sini. Berarti ada penambahan sekitar 30% ya kalau kita lihat di sini ya. Nah, jadi gitu cara pengambilan take profitnya menurut saya. Kalau misalnya kalian langsung mau jual semuanya pada ini, menurut kalian 70% udah cukup ya. Sebenarnya sih 70% udah cukup banget ya. Jadi ya harusnya sih ya kalau kalian take profit all terus nggak ambil saham sini ya sebenarnya tidak terlalu masalah. Jadi gitu ya guys. Jadi kalau dari MACD sebenarnya susah. Kita lihat kita nggak terlalu kelihatan apakah dia ada tanda-tanda penurunan. Dari stokastik ya sebenarnya kalau Anda lihat stokastik juga ini sudah sangat overbought ya. Tapi dengan stokastik tinggi pun dia harga terus terus tinggi. Nah, jadi salah satu caranya itu adalah Anda bisa menggunakan volume untuk melihat pergerakannya kira-kira apakah mengalami selanjutnya apakah mengalami penurunan atau tidak. Nah, terus kita lihat lagi nih dari bagian bandarmologinya ya, atau ya bagian broker summary-nya deh. Soalnya kan pertanyaan yang paling penting adalah apakah saham ini masih bisa naik atau tidak. Nah, kita lihat di bagian broker summary-nya ya. Kita lihat di sini di bagian sellernya nih, top sellernya. Sebenarnya sih aslinya cukup imbang ya. Contoh nih di bagian MG masuk di top buyer. Dari sini juga dia top seller. Sehingga kita bisa lihat bahwa MG ini masih daya belinya masih ada nih, masih kuat. Nah, terus kita lihat lagi CC juga dia top buyer dan dia juga top seller. YB juga di sini, dia juga ada di sini. Jadi kesannya tuh
brokernya ini agak imbang. Nah, yang agak beda itu adalah di bagian sini nih, PO. PO ini dia belinya dikit banget, tapi dia jualnya banyak banget. Nah, jadi bisa aja kemungkinan besar nih penurunannya karena ada satu broker yang menjual semuanya, dia nggak beli banyak. Dia udah take profit mungkin dia udah beli dari awal ya. Nah, tetapi di top buyer kita harus lihat juga ada pelawannya nih, ada lawan dari PO yaitu BQ-nya. BQ ini dia beli banyak, dia belum jual sama sekali dalam 1 minggu ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau menurut saya saham ini masih ada potensi untuk naik. Nah, tapi apakah naiknya karena emang fundamentalnya dia bagus jadi naik? Bukan, ini karena emang ada akumulasi dan juga pergerakan harga oleh big money. Jadi ya secara teknikal dia naik aja, bukan karena fundamentalnya bagus atau prospeknya bagus ya. Saya nggak tahu soal prospeknya, mungkin bagus ke depan, tapi kan kita belum tahu ya gimana. Nah, jadi kalau secara kesimpulan nih masih bisa naik. Ya, dari saya segitu saja. Kalau kalian mau update tentang analisa saham harian atau juga ISG harian, boleh kalian subscribe ke channel ini dan juga pencet tombol belnya supaya kalian dapat notifikasi jika memang minatnya cukup banyak untuk kira-kira analisa teknikal ISG harian atau juga saham-saham pilihan, dan saya akan berusaha coba membuat videonya. Sebenarnya saya juga nggak ahli ya di bagian teknikal, tapi saya bikin video ini untuk sharing aja, dan saya juga bisa belajar dari kalian. Mungkin kalian tulis saya di kolom chat kira-kira apa yang salah atau apa yang kurang dari penjelasan saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.